Pengen makan nastar tapi males ngebulut-bulutin, yuk kita bikin leker Holland nanas. Nah ini rasanya sama persis seperti nastar pada umumnya, cuma bedanya sama adonan ya. Ini salah satu kue favorit saya karena rasanya yang enak, lembut, dan bikin nagih. Yuk kita bikin leker Holland nanas. Siapkan bahan utamanya. Untuk takarannya sudah saya tuliskan, ada tepung terigu protein sedang, kemudian ada butter yang warna kuning pucat, itu saya pakai butter ancur mix dengan margarin, susu bubuk, gula halus, 2 kuning telur, sama vanila ekstrak. Di wadah lain kita persiapkan butter mix margarin, kemudian campurkan dengan gula halus. Nah untuk gula halusnya saya pakai 75 gram, lalu diaduk dulu sebentar menggunakan mixer ini supaya tidak berterbangan gula halusnya. Lanjut di mixer sampai tercampur merata, jadi mixernya tidak perlu lama-lama ya. Kalau adonannya sudah terlihat agak pucat sudah cukup ya. Ini saya mixernya 2 menit. Kemudian kita campurkan 2 kuning telur, mixer kembali sampai kuning telurnya tercampur merata dengan adonan. Oke, kalau sudah selesai lanjut ditambahkan bahan yang lain. Tambahkan vanila ekstrak 1-2 tetes, lanjut masukkan susu bubuk. Kemudian ini di mixer lagi sampai tercampur rata. Sisir pinggirannya menggunakan spatula biar bersih, biar tercampur semuanya sambil diaduk sebentar. Kemudian lanjut kita campurkan tepung protein sedang. Nah ini tepungnya sudah saya ayak ya, tambahkan sedikit demi sedikit dulu untuk tepungnya. Untuk adonan nastar pada umumnya biasanya adonannya lebih kental ya supaya bisa dibentuk, dan ini kita bikinnya tidak terlalu kental, jadi sedikit lebih lembek. Nah tambahkan lagi tepungnya, jadi 2 kali ya saya nambahkan tepung. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata. Nah kalau sudah tercampur rata lalu kita masukkan tepung maizena 1 sendok makan, aduk kembali ya teman-teman. Nah terlihat adonannya konsistensinya jadi agak lembek ya teman-teman, jadi tidak kental. Siapkan selai nanas. Nah ini selai nanasnya sudah saya masak beberapa hari yang lalu. Untuk cara membuatnya ada di link di kolom deskripsi. Biasanya kalau untuk nastar selai nanasnya harus tanak ya, tapi ini tidak tanak karena ini kan mau dilapisin, jadi tidak perlu selainya harus tanak ya. Kemudian saya tambahkan butter. Untuk butternya saya pakai 50 gram. Butternya terserah ya merek apa saja, ini butternya saya pakai butter ancur. Kemudian ini selainya dicampurkan supaya tercampur merata dengan selai. Nah untuk topping selai nanasnya udah siap, kita persiapkan loyangnya. Saya pakai loyang ukuran 20x20, sudah saya lapis kertas roti, ada plastik juga. Plastik ini saya gunakan untuk meletakkan selai nanas di plastik supaya nanti untuk melapisi adonan lebih mudah. Bisa ya langsung kalau mau langsung dilapiskan pada adonan untuk selainya, cuma takutnya tidak rapi atau tidak sama rata.
Untuk adonannya saya timbang ya biar sama rata, jadi setiap lapisnya sama ukurannya. Ini totalnya 600 gram, berarti saya bagi dua menjadi 300 gram per lapis. Nah, jadi untuk lapis pertama isi 300 gram. Kemudian dipipihkan ya kalau sudah diisi dengan adonan. Untuk lapisan pertamanya udah rapi, langsung kita tempel dengan lapisan kedua, yaitu lapisan selai nanas. Nah, ini fungsinya ya, kalau ditaruh di plastik langsung ditempel pada adonan, jadi tidak perlu repot lagi, langsung dilepas plastiknya. Untuk lapisan selainya udah rapi ya, kemudian atasnya lagi kita kasih dengan lapisan adonan yang kedua. Nah, untuk adonannya ini langsung saya tempel di plastik ya, biar mudah juga, jadi tidak dioleskan. Nah, ini adonannya sudah rapi. Atasnya siapkan 1 kuning telur, langsung dioles atasnya dengan kuning telur. Kuning telurnya tidak saya tambahin apa-apa ya, cukup kuning telur saja. Nah, kalau untuk nastar biasanya ditambahin minyak goreng atau ditambahin butter. Ini tidak ya, saya hanya pakai kuning telur saja, langsung diolesin atasnya. Selesai diolesi kuning telur, kuret-kuret menggunakan garpu biar terbentuk atau ada bentuknya ya. Nah, kalau sudah dikuret-kuret menggunakan garpu, atasnya boleh ditopping dengan kacang almond ataupun keju. Di sini saya toppingnya pakai keju aja atasnya. Setelah selesai lanjut di oven, panaskan dulu oven terlebih dahulu. Saya pakai oven tangkring dengan suhu 170, oven lebih kurang 20 menit. Setelah 20 menit, kue leker Hollandnya sudah matang sempurna. Kita keluarkan dari oven. Masya Allah, ini wangi banget. Pengen rasanya cepat-cepat dimakan. Kita tunggu sebentar sampai hawa panasnya mereda. Ini saya keluarkan dulu dari loyang untuk kertas rotinya. Lanjut nanti pinggirannya dipotong. Ini tidak dibalik ya, kalau dibalik takutnya hancur. Dipotong aja pinggiran kertas rotinya. Nah, ini sudah saya potong untuk pinggiran kertas rotinya. Ini siap dimakan dan siap dipotong-potong. Ini saya potong dari pinggir saja ya teman-teman, tidak sepotong dari tengah.
Oke ya teman-teman, itu saja cara membuat kue leker Holland atau resep leker Holland, atau bisa juga disebut dengan nastar jumbo. Sekali makan langsung kenyang ya. Coba ini lihat, dan ini hasilnya ngefrul, lembut, dan ini rasanya enak banget. Pengen lagi dan lagi, langsung kenyang ini ya kalau makan satu potong karena besar. Nah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.